Sementara itu, pemirsa, hujan ekstrim yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak pertengahan Januari lalu menyebabkan sejumlah wilayah tergenang air dalam waktu lama. Ya, namun kondisi berbeda terlihat di kawasan Pantai Indah Kapuk dan juga Pik 2 yang mampu terbebas dari genangan hanya sekitar 2 jam setelah hujan berhenti. Tim Berita 1 mencari tahu apa yang membuat Pik 2 mampu menangani banjir dalam 2 jam. Berikut liputan selengkapnya. Banjir masih menjadi persoalan klasik di wilayah pesisir dan juga perkotaan di Indonesia. Ketika hujan turun, banjir kerap meluap sehingga merendam pemukiman dan juga mengganggu aktivitas warga. Namun di kawasan Pik 2, banjir diklaim dapat ditekan melalui sistem pengendalian air yang modern dan terintegrasi. Lantas, seperti apa sistem tersebut bekerja? Kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk 2 terkenal nyaman dengan pemandangan laut yang indah. Hujan ekstrim yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak pertengahan Januari lalu menyebabkan sejumlah wilayah tergenang air dalam waktu lama. Kawasan perumahan elit di Pantai Indah Kapuk 2 juga sempat tergenang air. Namun, kondisi berbeda. Di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Pik dan Pik 2, genangan hanya sekitar 2 jam setelah hujan berhenti. Kecepatan surutnya genangan tersebut ditopang oleh penerapan sistem Podler, sebuah teknologi pengendalian air yang dirancang untuk kawasan pesisir dengan risiko banjir tinggi. Apa sih itu Podler System? Podler System adalah suatu tanggul pembatas antara laut dengan kawasan Pik 2. Tanggul itu berdiri kokoh di pinggir laut untuk menahan pasang air laut masuk ke kawasan Pik 2. Untuk kawasan di dalam kawasan Pik 2 tersendiri ada suatu ember atau danau penampungan di mana untuk menampung air hujan yang ada di dalam kawasan Pik 2 ditampung dalam ember tersebut atau danau tersebut dan akan dipompa melalui pemtesan terminal yang ada di kawasan Pik 2 untuk pump stationnya dibuang ke sungai dan laut. Jadi kawasan kita selalu terhindar dari namanya banjir, aman karena kita mempunyai suatu penampungan yang sangat luas yang ada di kawasan Pik 2 maupun Pik 2 milenial. Kunci dari ditekannya banjir di kawasan Pik 2 ini adalah sistem yang bernama Polder, yang mana ini mengandalkan manajemen air dari Belanda. Dan kemudian nantinya drainase yang ada di perumahan ini akan ditampung di wadah yang disebut sebagai danau, kemudian nanti dipompa melalui stasiun pompa ini, kemudian akan dilepaskan ke laut. Penerapan teknologi pengendalian air seperti sistem Podler dinilai menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Perencanaan kawasan permukiman di wilayah rawan banjir harus mempertimbangkan faktor hidrologi, elevasi tanah, serta sistem pembuangan air jangka panjang. Ketangguhan sistem ini sempat diuji saat hujan ekstrim melanda wilayah utara Jakarta. Meski sempat terjadi genangan akibat curah hujan tinggi, pengelola mengklaim air dapat surut dengan cepat berkat kapasitas pompa yang mencapai 42.000 liter per detik. Kalau kapasitas pompa kita ketotalan ya, kita terbagi ada dua danau, sisi selatan dan utara. Ya, yang sisi selatan itu kapasitasnya kurang lebih itu sekitar ya 10, totalnya itu 26 hektar ya, totalan ya. Kalau nggak salah yang sisi utara lebih 27-an lah ya, sisanya baru sisi selatan. Untuk kapasitas pompa kita 42.000 LPS total. Ada danau sisi utara dan selatan. Nah ya gitu dibagi dua aja. Penerapan sistem Podler di kawasan Pik 2 yang telah berjalan selama lebih dari 2 dekade ini membuktikan mitigasi banjir dapat dilakukan secara berkelanjutan. Tak hanya menjaga kawasan tetap bebas genangan, sistem ini juga menghadirkan danau dan sungai yang bernilai estetika dan wisata.
Keberhasilan PIK 2 mengelola air memunculkan wacana. Bisakah sistem serupa diterapkan di permukiman padat Jakarta yang kerap menjadi langganan banjir? Kalau kita kembalikan ke Jakarta Utara, di mana kampung-kampungnya sudah terbangun sejak lama, tidak tertata, ada beberapa masalah. Pertama, pengadaan lahan untuk poldernya dan rumah-rumah pompanya, termasuk juga penanggulan di sepanjang kalinya. Biasanya kita kendalanya di lahan, pembebasan lahan. Kedua, dari teknis bangunan itu pil banjirnya belum ada kesepakatan. Jadi kadang rumah satu nguruknya lebih tinggi dari rumah sebelumnya, sehingga untuk bisa mencapai satu kesatuan pengelolaan air tuh menurut saya agak rumit. Nah, yang ketiga juga siapa yang membayar operational cost dari pompa ini untuk bisa jalan ya, karena itu kan di setiap permukiman. Untuk menangani permasalahan banjir, pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan pengembang dan masyarakat agar penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam satu kajian juga bahwa normalisasi merupakan sebuah kita fundamental investasi daripada alat gerak dalam hal menurut akan dilakukan right dan inilah kita mulai dalam pendekatan besar dan beberapa wilayah yang lain, dan ini sebenarnya koordinasi yang semakin intens kita lakukan dengan balai. Pengalaman di PIK 2 menunjukkan kawasan pesisir tetap dapat nyaman dan aman dihuni apabila pengelolaan air dilakukan dengan perencanaan matang dan teknologi yang tepat. Kedepan, konsep serupa diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan kawasan pesisir lainnya di Indonesia. Banjir bukan semata takdir alam, namun sangat ditentukan dengan perencanaan tata ruang dan pengelolaan air. PIK 2 mampu menjadi contoh, namun juga menimbulkan pertanyaan. Mampukah kota-kota lain membangun sistem sekompleks ini untuk mewujudkan masa depan bebas banjir?